Di tengah bentangan padang rumput Asia Tengah yang luas dan liar, hidup sebuah suku nomaden yang kelak mengguncang dunia, suku Mongol. Mereka bukanlah bangsa yang memiliki kota besar, istana megah, atau teknologi canggih seperti peradaban di Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah. Namun, mereka memiliki sesuatu yang lebih berbahaya, disiplin militer, mobilitas tinggi, dan keberanian tanpa batas. Sebelum menjadi kekuatan yang ditakuti, orang Mongol hanyalah kelompok kecil yang hidup dari beternak dan berburu di stepa Mongolia. Mereka berpindah-pindah mengikuti musim, menggembalakan kuda, domba, dan sapi. Setiap anak Mongol sejak kecil sudah terbiasa menunggang kuda, memanah dengan akurat sambil berkendara, dan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Namun, suku-suku Mongol bukanlah kesatuan. Mereka sering bertikai, bertempur untuk wilayah gembalaan, dan tunduk di bawah pengaruh kerajaan besar seperti dinasti Jin di Tiongkok Utara dan Kehanan Karahitan di Asia Tengah. Mereka terbagi-bagi, lemah, dan tidak pernah bersatu. Segalanya berubah di akhir abad ke-12, ketika seorang pemimpin yang lahir dengan nama Temujin muncul. Ia menghabiskan masa kecilnya dalam kemiskinan, dikhianati oleh sekutunya, dan bertahan hidup di alam liar. Namun, ia memiliki kecerdasan militer dan strategi politik yang luar biasa. Beranjak dewasa, Temujin mulai menemui suku yang mengenali orang tuanya. Dia mulai meyakinkan mereka tentang visi misi dan strategi yang ia ciptakan. Namun itu tidak mudah, bahkan dia harus menantang kepala suku yang tidak setuju atau merendahkan dirinya. Bertahun-tahun Temujin berjuang dengan cara mengalahkan kepala suku lain untuk membuat keinginannya terwujud. Dengan banyak bekas luka di punggungnya, memperlihatkan seberapa keras perjuangannya. Temujin mulai menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah. Ia menerapkan sistem meritokrasi. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan, bukan karena garis keturunan. Ia juga menghapus sistem kesukuan yang menghambat persatuan dan menggantinya dengan struktur militer yang disiplin. Suku Taichiut adalah salah satu suku besar yang ada di Mongolia. Suku ini menjadi tantangan besar bagi Temujin. Namun, suku ini memiliki kelemahan yaitu konflik internal. Sehingga dimanfaatkan oleh Temujin untuk mengajak orang-orang dari suku ini bergabung dengannya. Pada saat perang berlangsung, terlihat pasukan Temujin mendominasi. Taichiut perlahan terdesak karena saking kuatnya pasukan dari Temujin. Setelah kekalahan suku Taichiut, Temujin memberi dua pilihan yaitu bergabung dengannya atau dimusnahkan. Akhirnya suku tersebut menyerah dan kabar itu menyebar ke seluruh penjuru Mongolia. Banyak suku yang sukarela bergabung dengan Temujin, mengakui kekuatan dan kepemimpinannya. Setelah Temujin menyatukan seluruh suku Mongol dan menjadi Genghis Khan pada tahun 1206, Kekaisaran Mongol terbentuk sebagai entitas yang sangat unik dibandingkan kerajaan besar lainnya seperti dinasti Song di Tiongkok atau Kekaisaran Romawi. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang mengandalkan istana megah, monumen besar, dan pusat administrasi permanen, Kekaisaran Mongol tetap mempertahankan gaya hidup nomaden. Alih-alih membangun istana besar seperti Forbidden City di Beijing atau Alhambra di Spanyol, Genghis Khan dan penerusnya mengelola kekaisaran dari kamp-kamp tenda mewah yang disebut Ordo, ger besar. Ordo ini bisa dikatakan sebagai istana bergerak, karena seluruh pusat pemerintahan bisa berpindah-pindah mengikuti pergerakan Han dan pasukannya. Tenda-tenda besar ini biasanya dibuat dari kayu dan kain vel tebal, dilengkapi dengan karpet sutra, bantal, dan perabotan berhiaskan emas dan perak hasil jarahan dari kampanye militer mereka. Bahkan, ada catatan bahwa istana Genghis Khan bisa memiliki ratusan ger besar yang diatur dalam pola khusus agar mudah dikontrol. Terima kasih sudah menonton. Tunggu cerita selanjutnya tentang sistem pemerintahan Genghis Khan dan bagaimana mereka menaklukkan dinasti Jin. Jangan lupa subscribe.